Penghinaan terhadap Aceh, Tito, Bobby, dan konspirasi pengalihan sumber daya alam ke Sumut. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Kemarahan yang membuka mata rakyat. Tanggal 11 Juni tahun 2025 menjadi tonggak kemarahan rakyat Aceh. Sebuah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bernomor 300.2.2138 tahun 2025 resmi mengalihkan pengelolaan 4 pulau yang selama ini menjadi bagian sejarah, tanah adat, dan kebanggaan Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Nama-nama pulau itu, Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Semua mengandung sumber daya yang strategis, terutama potensi migas dan maritim. Namun ada yang lebih dalam dari sekadar wilayah, ini adalah perampasan marwah Aceh. Dan lebih mengejutkan lagi, pengalihan ini diarahkan kepada Provinsi Sumut, yang saat ini dikendalikan oleh Bobi Nasution, menantu Jokowi, yang dikenal sebagai tokoh muda serakah, oportunis, dan haus proyek tambang. Konteks sejarah, siapa pemilik sah-4 pulau ini? Dokumen Agraria tahun 1965 atas nama Toku Daud bin Toku Raja menunjukkan bahwa wilayah ini berada di bawah Inspeksi Agraria Aceh. Wilayah Singkil yang kini berada di bawah Sumut dulunya adalah bagian dari Aceh Selatan. Kesepakatan antar provinsi sebelumnya tidak pernah menyatakan perubahan batas administratif. Tidak pernah ada pengakuan sah atau kesepakatan politik yang memindahkan kepemilikan ke Sumut. Pemain utama, siapa yang berkonspirasi? 1. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Menandatangani SK yang secara hukum melecehkan sejarah. Menutup konsultasi publik dan kajian akademis. Dinilai menjalankan agenda tersembunyi Jokowi melalui loyalitas terhadap Bobi. 2. Bobi Nasution, Gubernur Sumut. Sudah menyiapkan proyek-proyek eksplorasi SDA dan tambang offshore. Mengincar dana investor luar negeri untuk pengembangan pulau, dengan alasan pariwisata. Memakai kedekatan keluarga dengan Jokowi untuk menekan proses birokrasi. 3. Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Dugaan kuat masih menjadi dalang dari berbagai proyek strategis nasional bahkan setelah turun jabatan. Menempatkan loyalis di pos-pos kunci untuk menjaga warisan investasi keluarga. Analisis strategis, apa motif di balik ini? Rebutan sumber daya alam SDA. Potensi migas di zona maritim Aceh diketahui mencapai triliunan rupiah. Blok eksplorasi sudah dipetakan sejak 2020 oleh tim lintas kementerian. Upaya melemahkan pemerintah daerah Aceh. Aceh punya kekhususan otonomi, yang selama ini jadi penghalang proyek pusat. Dengan mengalihkan wilayah ke Sumut, pemerintah pusat bisa lebih mudah mengontrol SDA. Persiapan Pilpres 2029, Bobi naik kelas. Bobi butuh prestasi ekonomi besar untuk menaikkan elektabilitas. Pengelolaan SDA dan prestasi Sumut dijadikan kartu truf politik. Tanggapan rakyat, Ashari CAGE dan Marwah Aceh. Ashari Kij dari DPD Republik Indonesia menyebut keputusan ini penghinaan sejarah. Menyebut kompromi pengelolaan bersama sebagai ide gila dan pelecehan. Menyerukan semua elemen rakyat Aceh bersatu tanpa kompromi. Analisis SWOT, apa yang dipertaruhkan? Strength, Aceh memiliki bukti sah historis dan legal. Dukungan masyarakat sipil dan adat kuat. Weakness, kurangnya akses terhadap elit kekuasaan pusat. Media nasional masih banyak dikontrol oligarki pro-Jokowi. Opportunity, bisa membangkitkan kembali semangat kolektif rakyat Aceh. Momentum untuk membangun solidaritas antar daerah tertindas. Threat, tindakan represif pemerintah pusat, potensi konflik horizontal antar provinsi. Langkah strategis yang harus dilakukan rakyat Aceh. Menggugat SK Mendagri ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menyusun tim advokasi hukum independen. Mengundang tim audit investigasi internasional untuk memeriksa proyek SDA di 4 pulau tersebut. Mendesak DPR Republik Indonesia membentuk pansus penjarahan wilayah oleh elit politik. Menggerakkan diplomasi rakyat dan media internasional. Ini bukan sekadar pulau, ini marwah Aceh. Bangsa ini tidak boleh diam. Rakyat Aceh sedang dilecehkan oleh elit pusat yang serakah dan tak tahu malu. Di balik baju dinas Tito, jas proyek Bobi, dan bayangan Jokowi, ada agenda sistemik penjarahan kekayaan rakyat. Rakyat harus bangkit. Ini bukan tentang Aceh saja, ini tentang Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.